Assalamualaikum Pak, Bu, Pak Korwil. Maaf Pak, ini mengganggu Bapak. Saya Bakri, pendamping PKH Kecamatan Samadua. Jadi tujuan maksud kami datang ke sini, ada data yang kami terima dari Kementerian Sosial. Data calon penerima bantuan PKH. Di sini ada nama Niswati. Setelah kami konfirmasi ke Pak Kecik atau Kepala Desa, Pak Kepala Desa menunjuk ke rumah Bapak dan ke rumah Ibu. Jadi tujuan kami di sini Pak, kami ingin mencocokkan data yang kami terima dari pusat dengan data yang ada di Bapak. KTP ada Pak ya? Ya ada ya. Oh ini KTP Bapak. KTP Ibu udah, karena kan di sini nama Ibu. Oh ini ada di kakak. Oh di nik ya. Kami cocokkan Ibu Niswati ya. Niswati 11.0. Berarti nik Ibu data yang kami terima dengan di sini cocok Pak ya. Berarti betul Bapak yang dimaksud di data ini. Jadi Pak, kami ingin menjelaskan apa itu PKH. PKH itu adalah program Keluarga Harapan, sebuah program bersyarat dari Kementerian Sosial untuk keluarga miskin. Apa itu syaratnya? Yang pertama, ada data awal Pak. Artinya data awal, data yang kami terima dari pusat. Ya, ini yang data kami bawa, ini namanya data awal. Kemudian ada komponen. Yang dimaksud komponen itu adalah ada 7 macam komponen Pak. Yang pertama ibu hamil. Misalkan ketika data Bapak ada di sini dan kami ke sini, ada salah satu komponen yang ada di dalam rumah tangga Bapak. Maka di sini saya tengok ada balita. Balita adalah salah satu komponen. Jadi yang pertama komponennya ibu hamil. Kemudian balita atau anak usia dini, kemudian anak dalam pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kemudian lansia itu umur 70 tahun Pak. Kemudian disabilitas itu cacat. Jadi itu 7 komponen harus dimiliki oleh peserta PKH. Sekalipun misalkan ada namanya di sini, ketika kami datang betul-betul miskin misalkan, tapi tidak mempunyai komponen, itu bukan menjadi peserta PKH. Karena program PKH itu adalah program bersyarat. Syaratnya salah satu komponen. Kemudian syarat selanjutnya mematuhi kewajiban. Kemudian sedikit saya jelaskan juga Pak, kewajiban apa yang harus dilakukan oleh penerima PKH. Yang pertama, kewajiban membawa anak ke fasilitas kesehatan. Misalkan baik itu ibu hamil atau anak usia dini, itu setiap bulannya wajib mengikuti kegiatan posyandu. Nah, kemudian kalau katakanlah anak kita sudah bersekolah, jadi wajib mengikuti proses belajar mengajar atau absen di sekolah itu 85% setiap bulannya. Kalau katakanlah 1 bulan itu 30 hari, bersekolah 26 hari. Jadi katakanlah jangan sempat anak kita itu alfa 4 atau 3 kali dalam sebulan. Jadi pastikan 100% kehadirannya di sekolah. Kemudian mengikuti kegiatan pertemuan setiap bulannya, di sini disebut dengan kegiatan P2K2. Jadi itu wajib diikuti. Nanti ikuti Ibu ya, bukan Bapak. Kemudian sedikit saya jelaskan juga Pak, jumlah bantuan. Ya. Jumlah bantuan PKH itu Pak, untuk ibu hamil 250.000 per bulan. Kemudian untuk balita juga 250.000 per bulan. Untuk SD 75.000 per bulan. Kemudian untuk SMP 125.000 per bulan. Kemudian SMA 166.000 per bulan. Kemudian lansia 200.000 per bulan. Kemudian terakhir disabilitas atau cacat itu juga 200.000 per bulan. Jadi itu gambaran bantuan
untuk saat ini. Siapa tahu mungkin ke depan bisa bertambah atau bisa berkurang, tergantung instruksi pemerintah. Kemudian di PKH ini Pak ada namanya sanksi Bu. Ya. Jadi ketika kita tidak mengikuti aturan atau tidak mematuhi atau tidak komitmen namanya Bu, misalkan ibu tidak pernah membawa adik ke posyandu, nanti ada sanksi. Karena setiap bulan nanti pendamping PKH itu mengecek absennya di posyandu. Ya. Jadi ada sanksi di sini Bu. Sanksi yang pertama ditunda bantuannya Pak. Sanksinya bisa dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Ini sekilas yang saya sampaikan. Ada pertanyaan Ibu, Pak? Ada ya? Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin ini sementara informasi dari saya. Untuk selanjutnya kami minta arahan dari Bapak Korwil. Ibu Niswati dan Pak Hansar. Nah, jadi kan ini Ibu kan masih sebagai calon peserta nih, calon penerima, calon peserta PKH. Jadi nanti berdasarkan hasil validasi maka akan diinfokan nanti apakah Ibu berhak menjadi peserta PKH atau tidak. Tapi kan Ibu sebelumnya sudah pernah dapat buku tabungan dan kartu KKS merah putih, ya kan? Ini berarti Ibu sebelumnya sudah masuk dalam program sembako. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini kami tambahkan untuk Butab dan KKS ini tolong Ibu jaga dengan baik. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh tercecer, dan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Nah, karena nanti jika terjadi kehilangan bantuannya, maka itu menjadi tanggung jawab Ibu. Nah, makanya ini nggak boleh dititipkan ke orang lain. Termasuk juga ini tidak boleh digadaikan, Bu. Nah, jadi Ibu nggak boleh ini gadaikan ke rentenir misalnya kan. Kalau ketahuan nanti akan kita tegur. Nah, kalau masih dilakukan maka bisa dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Kemudian kartu ini tidak boleh dikumpulkan ke siapapun. Nanti misalnya ada ketua kelompok atau pendamping lah, oknum pendamping lah katakanlah, juga minta ini tidak boleh diberikan. Apapun alasannya. Nah, karena ini adalah hak Ibu. Nah, Ibu sebagai penanggung jawab di sini. Ya, jadi tolong ini dijaga baik-baik dan nomor PIN-nya ini juga harus dirahasiakan. Ya, ini tolong jangan ditulis lagi di sini. Jadi ya, Ibu yang di BRI. Ya, jadi oke, ini kalau bisa dihapus. Takutnya nanti ketika ini tercecer, ya kan, dilihat sama orang lain, udah ketahuan ya PIN-nya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bisa Ibu dan Bapak terima dengan jelas. Kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi kepada kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Pak Korwil yang sudah memberikan arahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Korwil dan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Untuk selanjutnya seperti dari awal yang saya sampaikan Pak, Bu, ini masih calon Pak ya, Bu ya. Jadi untuk informasi selanjutnya kita tunggu informasi dari kami. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.